good. Chargers are in there. Did you bring your phone charger? Yeah, I did. Okay. Oh my god, this is a lot of stuff. What about this guy? Masks. We got plenty of masks here. Okay, great. Just need to take the stuff that's absolutely critical and Hai, aku, suami aku, dan anjing aku yang lucu sekarang ini sedang berada di sebuah beach house di kota Ensenada, Meksiko. Buat subscribers aku yang udah nontonin video aku dari lama, mungkin tahu kalau aku sudah pernah ngevlog di sini, tapi videonya itu kayak udah 4 tahun yang lalu gitu loh guys, jadi udah lama banget. Jadi aku ngevlog lagi sekarang, mudah-mudahan kali ini videonya lebih informatif ya. Jadi aku dan suami aku Ricky itu sering banget datang ke sini, paling tidak itu setahun sekali. Kecuali waktu pandemi kemarin kita skip ya, makanya kita baru bisa datang sekarang setelah pandemi, setelah kita semua udah divaksin, kita akhirnya bisa datang ke sini lagi. So, rumah pantai ini adalah milik orang tuanya Ricky. Mereka juga sering datang ke sini untuk refreshing gitu ya, dari Amerika. Mereka tinggalnya di Amerika, jadi mereka datang ke sini untuk refreshing mungkin 2 atau 3 kali setahun gitu guys. Kota Ensenada terletak di bagian barat Semenanjung Baja California atau peninsula ya. Semenanjung bahasa Inggrisnya peninsula. Nama peninsulanya ini adalah Baja California. Meskipun namanya Baja California, tapi dia bukan bagian dari California. Dia bukan bagian dari Amerika, melainkan bagian dari negara Meksiko. Jarak dari kota tempat tinggal kami di San Diego ke kota Ensenada ini sekitar 135 km. Kalau nyetir mobil itu sekitar 2,5 jam. Jadi nggak terlalu jauh guys. Seperti yang kita tahu, Amerika Serikat bagian selatan itu berbatasan dengan Meksiko. Jadi kalau dari Amerika Serikat bagian selatan, kalau mau ke Meksiko itu tinggal nyebrang aja guys. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 9.30 pagi. Kami beli bensin dulu sebelum memasuki Meksiko border. Lagi isi bensin sebelum kita masuk ke border. Ini kita masih di San Diego sekarang. Perbatasan Meksiko sekitar mungkin 10 menitan gitu dari sini. Mukaku kok putih banget ya. Aku nggak tahu ini kenapa kameranya. Sambil Ricky bersihin kaca mobil. Bawaan kita banyak banget guys. Itu bekal untuk seminggu. Oh my god, everybody wants to go to Mexico. Ketika hampir memasuki border, ternyata antriannya itu panjang banget guys. Banyak banget mobil. Ternyata banyak sekali yang mau masuk ke Meksiko dari Amerika pada hari itu. Mungkin karena weekend, jadi banyak orang Amerika yang mau masuk Meksiko entah untuk belanja atau liburan. Ya, jadi banyak orang Amerika yang belanja di Meksiko, terus belanjaannya ini dibawa masuk ke Amerika guys. Karena apa? Karena harga-harga di Meksiko itu lebih murah. Jadi kayak salah satu teman aku, dia orang Meksiko tapi dia sudah menjadi warga negara Amerika. Jadi setiap sebulan sekali atau beberapa minggu sekali itu dia nyebrang ke Meksiko untuk belanja bulanan seperti sabun, beras, apalah segala macam kayak gitu-gitu kebutuhan hari-hari gitu ya. Terus belanjaannya itu dibawa masuk lagi ke Amerika gitu guys. Dengan begitu dia bisa save money gitu. Karena harga-harga di sini itu jauh lebih murah daripada di Amerika. Setelah antri kurang lebih 30 menit, akhirnya pelan-pelan mobil kami memasuki perbatasan Meksiko. Untuk masuk ke Meksiko dari Amerika Serikat melalui jalan darat itu gampang sekali guys. Jadi nggak ada yang namanya pengecekan paspor atau bayar visa, itu nggak ada. Jadi langsung aja masuk gitu, nggak ada cek apa-apa guys. Nah baliknya dari Meksiko masuk ke Amerika itu baru yang dicek segala macam. Tapi kalau dari Amerika ke Meksiko itu langsung meluncur aja. Jadi sekarang ini sebenarnya travel untuk masuk ke Amerika itu masih dibatasi guys karena COVID ya.
yang dibatasi itu untuk turis gitu. Jadi untuk warga negara asing untuk masuk ke Amerika itu sekarang ini masih sulit ya, masih dibatasi. Yang boleh masuk hanyalah warga negara Amerika atau pemegang green card ya, permanent resident. So, setelah melewati perbatasan, kota pertama yang kami lewati adalah kota Tijuana. Hola, Mexico! Kota Tijuana ini adalah kota di semenanjung Baja California yang paling mepet dengan Amerika Serikat. Paling mepet dengan kota San Diego. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan itu ada pagar-pagar tinggi. Nah, itu adalah pagar perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Jadi di seberang pagar itu sudah menjadi bagian dari Amerika, sedangkan di bagian yang aku lewati ini bagian dari Meksiko. Untuk menuju kota Ensenada, kami melewati 3 loket tol yang masing-masing kami harus membayar sebesar 40 peso, itu sekitar $2,5. Jadi sekitar 30.000 rupiah mungkin ya kalau dirupiahkan. 30.000 atau 40.000 rupiah untuk satu loket ya. Pemandangan sepanjang jalan di sebelah kanan itu indah sekali guys. Itu merupakan bagian dari Laut Pasifik ya. Wilayah-wilayah di sepanjang semenanjung Baja California ini banyak menjadi tujuan para turis untuk liburan. Dan kebanyakan turis-turis ini datang dari Amerika guys tentunya. Karena jaraknya dekat ya. Terus yang kedua karena biayanya murah. Jadi seperti aku jelaskan tadi harga-harga di sini tuh murah gitu. Meskipun kalau ini menurut aku pribadi karena aku datang dari Indonesia yang sangat indah gitu kan. Pantai di Indonesia itu jauh lebih bagus daripada pantai-pantai di Baja California atau bahkan di California sendiri, di Amerika. Suami aku juga, dia lebih suka sebenarnya pantai-pantai di Asia, seperti di Bali atau di Thailand atau di Lombok. Tapi karena dekat ke sini, cuma 2,5 jam, terus harga-harga di sini juga murah, akhirnya banyak orang Amerika yang datang liburan ke Baja California gitu guys. Stop beli. So you want 20 huevos? Si Ricky lagi beli bir. Jadi sekarang kita sudah nyampe di Ensenada. Mungkin kita sekitar 5 menitan lah dari beach house kita. Ini lurus aja tuh udah pantai guys. Dan beach house kita itu terletak di kayak ya beach house area gitulah. Alright, we're here, homie. Yes, we're here. So the key works. Oh my god, I'm sleepy. Jadi daerah ini, daerah di mana beach house ini berada, ini sebenarnya adalah area camping. Jadi banyak orang yang datang ke sini bawa trailer, bawa camper van atau bahkan bawa tenda untuk camping di sini gitu. Nah, karena saking banyaknya orang-orang yang datang ke sini untuk camping dan sering banget datang, akhirnya dibangunlah rumah-rumah pantai di sini, seperti rumah ini, untuk dijadikan rumah persinggahan untuk liburan gitu. Dan kebanyakan pemilik rumah-rumah yang ada di sini ini orang-orang Amerika. Jadi rumah ini bagian dari properti beach houses yang ada di sini ini. Jadi bagian dari private area gitu ya. Jadi pantainya tinggal nyebrang doang ke situ. Itu adalah private beach yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang masuk ke area camping ini gitu. Lokasi di mana kami berada sekarang ini namanya adalah Playa Corona atau Pantai Corona ya.
Dan ya memang namanya Pantai Corona. Suami aku itu tergila-gila sama pantai. Dia bisa berjam-jam di pantai, baca buku, atau sampai ketiduran di pantai itu dia bisa. Kalau aku nggak bisa guys, aku nggak bisa tidur di pantai, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau aku pantai paling 2 jam deh maksimal kalau aku ya. 2 jam maksimal itu udah gosong aku ya. Tapi kalau suami aku bisa berjam-jam banget loh. Dia suka banget sama pantai. Jadi kerjaan kita kalau liburan di sini itu ya, makan, tidur, mantai, makan, tidur, mantai. Gitu aja tiap hari guys. Ikutin terus cerita kita selama di Meksiko. Oke? Thank you. Di Meksiko tentu saja kami pesannya makanan Meksiko ya. Itu si Ricky pesen taco, itu standar makanan Meksiko. Nah kalau pesanan aku ini namanya chile rellenos. Chile itu cabe, rellenos itu isi. Jadi cabe diisi keju, terus dia digoreng, enak banget. Dia dimakan pakai nasi, pakai kacang, pakai avocado, pakai krim. So yummy guys. Selama liburan, yang kami lakukan setiap pagi setelah bangun tidur itu adalah jalan di sepanjang pantai guys. Kita jalan selama kurang lebih 45 menit, terus kita balik ke beach house, bikin sarapan, terus kita makan bareng. Say good morning. This is the view. Terus setelah agak siangan dikit kita ke pantai deh. Kita tuh kalau ke pantai bawaannya kayak orang mau camping guys. Kita bawa payung, bawa kursi, bawa selimut buat alas, bawa minuman, bawa snack. Niat banget soalnya bakal lama. Ciri-ciri orang Amerika ya, ke pantai, bawa alas, bawa cooler isinya bir, sama bawa buku buat dibaca. Iced tea katanya. Ya itu garam guys. Corona pakai garam itu enak. Wow. Setelah seminggu mantai, kami harus pulang back to reality, balik lagi ke Amerika. Kami mengambil jalan yang sama seperti ketika berangkat ya. Dan ini setelah 2 jam kita nyampe di kota Tijuana. Seperti kalian lihat, ini adalah antrian mobil untuk masuk ke Amerika. Jadi ini udah masuk perbatasan guys, di kota Tijuana ya. Seperti kalian lihat, di sini banyak sekali pedagang asongan yang menawarkan dagangannya untuk orang-orang yang lagi ngantri di perbatasan. Terus di sebelah kanan, nah itu kalian lihat ada orang-orang berdiri, itu mereka lagi ngantri masuk ke Amerika juga, tapi jalan kaki gitu guys. 15 menit kemudian, akhirnya kami masuk ke wilayah Amerika guys. Welcome home. See you guys next time.